Halo, jumpa lagi dengan aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Sebelum informasi disampaikan, tolong like, share, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Kali ini aku dan Guru datang dengan menyampaikan sebuah informasi bahwa ada tenaga honor yang formasinya pada tahun 2023 nanti tidak akan diberhentikan, bahkan nanti akan berpeluang menjadi ASN. Oke, simak penjelasannya. Dikutip dari Lengkong, ayubandung.com bahwa ada kabar baik yang disampaikan oleh Menpan RB tentang tenaga honorer non-ASN tahun 2023 depan. Kabar baik apakah itu? Nah teman-teman, menurut Menpan RB yang dituturkannya pada ayubandung.com bahwa formasi dengan kategori tertentu akan diprioritaskan untuk tidak dihapus dalam pendataan dan berpeluang menjadi ASN. Nah teman-teman, kabar yang beredar selama ini bahwa pada tahun 2023 akan terjadi penghapusan tenaga honor. Banyak para honorer yang resah bahkan melakukan demonstrasi agar penghapusan itu tidak terjadi dilakukan. Nah, terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ada 3 opsi terkait penghapusan tenaga honorer non-aparatur sipil negara tersebut. Melalui rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, Menpan RB mengatakan bahwa opsi pertama adalah tenaga non-ASN akan diangkat seluruhnya menjadi ASN. Namun jika hal itu terjadi, maka dibutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Juga terdapat tantangan karena masih harus meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Kita ketahui bahwa tenaga honorer ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tetapi mungkin juga ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang ASN. Demikian kata Menpan RB. Solusi yang kedua adalah tenaga honorer non-ASN akan diberhentikan seluruhnya. Namun, hal tersebut tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik.
Kemudian konsekuensinya juga adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tetapi belum ada yang menggantikan di sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Solusi ketiga adalah tenaga honorer non-ASN akan diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satunya adalah pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan, karena penataannya akan dilakukan secara bertahap. Begitu tambahnya Menpan RB. Lalu bagaimana nasib tenaga non-ASN tahun ini? Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tidak mungkin tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya. Menpan RB juga mengatakan ketika di Taman Makam Pahlawan, dikutip dari ayubandung.com, bahwa kalau memberhentikan seluruhnya rasanya itu tidak mungkin. Menpan RB juga menjelaskan bahwa jika memberhentikan semua tenaga honorer adalah tidak mungkin karena ada beberapa tenaga dengan kategori yang masih dibutuhkan. Jadi, untuk tenaga honorer dengan formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ternyata masih banyak dibutuhkan. Artinya, formasi yang tidak akan diberhentikan tahun 2023 adalah formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Selain itu juga, tahun depan dikabarkan akan dibuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023, di mana lebih memprioritaskan tenaga kesehatan dan guru. Menpan RB memberikan 3 solusi terkait nasib tenaga honorer tahun 2023 yang masih berpeluang menjadi bagian dari ASN meski tidak lulus seleksi P3K tahun 2022. Kabar gembira ini disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas sesaat mengadakan rapat bersama DPR untuk membahas masa depan atau nasib tenaga honorer tahun 2023. Hasilnya, terdapat 3 solusi dari Menpan RB guna mengatasi nasib tenaga honorer tahun 2023. Salah satunya terdapat potensi bisa menjadi ASN meski tidak lolos ketika mengikuti pendaftaran P3K tahun 2022. Ketika rapat bersama DPR RI yang diadakan pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 itu, Menpan RB mencanangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN di tahun 2023 secara merata. Rencana itu tentunya merupakan bagian dari 3 solusi yang diusulkan terkait nasib tenaga honor tahun 2023 yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Terlebih lagi, sebelum-sebelumnya sempat tersiar isu tenaga honorer tahun 2023 akan dihapus. Akan tetapi akhirnya pemerintah lebih memilih mengkaji dahulu agar bisa menemukan jalan keluar yang baik. Lantas, apakah benar tenaga honorer tahun 2023 masih memiliki peluang menjadi bagian dari ASN? Simak penjelasan 3 solusi dari Menpan RB berikut ini. Dilansir dari ayubandung.com, dari berbagai sumber, Menpan RB Azwar Anas menyebutkan
dalam rapat bersama DPR itu bahwa ada kemungkinan pemerintah membuka pengangkatan jadi ASN bagi tenaga honorer tahun 2023. Tentunya kabar ini menjadi angin segar bagi honorer, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan posisi atau tidak lolos seleksi P3K pada tahun 2022. Delik permasalahan tenaga honorer rupanya masih belum menemui titik terang, hingga akhirnya Menpan RB beri 3 solusi yang ditujukan agar bisa jadi jalan keluar terkait nasib masa depan para pekerja. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa dari 3 solusi yang dicanangkan tersebut, tidak semuanya mencakup soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Salah satu solusinya yaitu menyinggung seluruh tenaga honorer diberhentikan seluruhnya atau berarti dihapus untuk tahun 2023. Jika tenaga honorer dihapus direalisasikan, maka kemungkinan akan memunculkan gelombang polemik baru, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak guna menyokong kehidupannya. Berikut 3 solusi yang ditawarkan oleh Menpan RB terkait nasib tenaga honorer tahun 2023 yang tentunya masih jadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum memberikan keputusan mutlak. Di antaranya adalah: yang pertama, tenaga honorer diangkat seluruhnya menjadi bagian ASN tahun 2023. Yang kedua, tenaga honorer diberhentikan atau dihapus. Yang ketiga, tenaga honorer diangkat berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan jabatan tertentu. Saat ini pemerintah masih mendalami ketiga solusi yang diberikan, karena dari uraian di atas pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ketika diterapkan. Solusi nomor 1 menjadi hal yang paling diharapkan oleh para honorer, namun bisa jadi pertimbangan berat bagi pemerintah karena harus menyediakan anggaran besar dalam pemberian haknya. Sejauh ini pemerintah belum memberikan informasi solusi mana yang akan diambil guna menjawab hal tersebut. Nah teman-teman, terkait info CPNS tahun 2023, tenaga honorer non-ASN harus betul-betul memperhatikan bahwa akan diangkat menjadi PNS tahun depan jika memenuhi kriteria. Menurut kabar dari ayobandung.com bahwa kriteria yang harus dipenuhi adalah 1. Usia maksimal 46 tahun, 2. Telah memenuhi masa kerja maksimal 20 tahun, 10-20, kemudian 5-10 secara terus-menerus. Yang ketiga, usia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1-5 tahun secara berturut-turut. 4. Melalui tahapan proses yang ditetapkan, dan yang kelima adalah melengkapi syarat-syarat dokumen yang diperlukan. Syarat yang keempat tentang proses. Nah, proses itu adalah yang pertama, akan diutamakan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi dan masa pengabdian yang paling lama. Kemudian yang kedua, untuk kriteria masa kerja ini tidak berlaku bagi pegawai honorer tenaga dokter yang tengah bertugas di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Proses berikutnya adalah yang ketiga, diwajibkan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan terkait pengetahuan tata pemerintahan. Kemudian poin nomor 5 itu yaitu syarat dokumen yang diperlukan. Di antaranya adalah 1. Pas foto berlatar belakang merah ukuran maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Berikutnya adalah syarat yang kedua yang diperlukan dokumennya adalah swafoto berukuran maksimal 200 KB format JPEG atau JPG. Yang ketiga, scan KTP ukuran maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPEG.
Syarat dokumen yang diperlukan lagi adalah yang keempat, yaitu surat lamaran ukuran maksimal scan 300 KB format PDF. Kemudian yang kelima, ijazah dan sertifikat pendidik atau STR scan ukuran maksimal 800 KB dan format PDF. Syarat yang diperlukan lagi adalah transkrip nilai ukuran maksimal 500 KB scan foto scan format PDF. Kemudian yang ketujuh, dokumen lainnya scan maksimal ukuran 800 KB dan format PDF. Nah teman-teman, syarat kriteria ini didapatkan dari peraturan yang telah ditetapkan pada pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama Aku dan Guru, karena Aku dan Guru akan selalu memberikan info terbaru. Sampai jumpa dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam Guru Indonesia.